Selama ini kita mungkin ngelihat pertanian itu ya cuma sekedar kerjaan kan? Tapi gimana kalau saya bilang ada sebuah teks kuno yang justru melihatnya sebagai jalan buat nemuin makna hidup? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah naskah sejarah yang wah luar biasa deh, yang bisa jadi bakal mengubah cara kita memandang tanah selamanya. Wah, coba dengerin deh. Kita langsung disambut sama kalimat pembuka yang kuat banget ini. Ini tuh bukan sekedar buku panduan bertani biasa loh. Ini kayak sebuah janji. Sang penulis, Abu Zakaria, seakan-akan bilang ke kita, "Hey, di dalam praktek mengolah tanah itu, ada kunci tersembunyi buat memahami arti hidup." Keren banget kan? Oke, jadi naskah yang kita omongin ini judulnya Al-Filahah, yang artinya ya pertanian. Nah, ini ditulis oleh Abu Zakaria dan ini bukan sembarang buku. Karya ini tuh kayak rangkuman super lengkap dari berbagai macam pengetahuan pertanian dari Andalusia dan sekitarnya. Tujuannya simpel tapi mendalam, ngebimbing orang buat dapat kehidupan yang lebih baik lewat bertani. Nah, yang unik dari buku ini, dia nggak langsung ngajarin cara nyangkul atau nanam, nggak. Awalnya justru dari pondasi spiritual dulu. Jadi bagian pertama ini benar-benar ngebahas kalau pertanian itu bukan cuma soal cari makan atau bertahan hidup, tapi sebuah tindakan suci yang bisa ngangkat derajat orang yang melakukannya. Dan kutipan ini benar-benar ngejelasin maksudnya dengan sempurna. Coba deh bayangin, setiap buah yang dimakan dari pohon yang kita tanam, bahkan yang dicuri orang atau dimakan hewan liar sekalipun, itu semua dihitung jadi sedekah. Jadi semacam passive income pahala gitu, yang terus ngalir buat si penanam. Luar biasa kan? Dan ternyata, keyakinan ini dibahas lebih dalam lagi loh. Teks ini ngejelasin kalau Allah itu nggak cuma ngasih berkah, tapi juga sampai menugaskan malaikat buat ngejagain hasil panen. Ini sejalan banget sama apa yang dibilang Abu Hurairah, yang juga dikutip di buku ini. Beliau ngeliat kalau nyari rizki dari bumi itu adalah salah satu bentuk ketakwaan paling tinggi, semacam jalan tol buat dapat rahmat langsung dari Sang Pencipta. Oke, setelah kita paham kenapanya dari sisi spiritual, sekarang buku ini ngajak kita masuk ke gimananya, sisi praktisnya. Soalnya kearifan kuno ini bukan cuma omongan filosofis doang, tapi beneran sebuah panduan ilmiah yang wah komprehensif banget dan udah teruji sama waktu. Coba deh lihat ini, betapa sistematisnya pendekatan buku ini. Mulai dari analisis tanah, manajemen air, milih benih yang pas, sampai kesehatan ternak. Ini bukan cuma tips-tips acak ya, ini beneran sebuah sistem yang terintegrasi, yang ngelihat pertanian tuh sebagai satu ekosistem yang utuh. Keren banget pemikirannya. Nah, ini nih salah satu contoh konkret nasihat praktisnya yang menurut saya menarik banget. Simple tapi dalam. Kalau tanahnya udah bagus, tugas kita yang ngejaga kebaikannya itu. Tapi kalau tanahnya kurang bagus, ada instruksi yang jelas. Perbaiki. Caranya ya dengan diolah lagi, ditambahin unsur hara. Bener-bener ilmiah dan logis kan? Dan jangan salah, ini bukan cuma bahas yang dasar-dasar aja loh. Teks ini masuk ke detail yang gila, luar biasa banget. Mulai dari kapan waktu terbaik buat nanam, ngatur air, milih pupuk yang pas buat tiap jenis tanah, bahkan ada ilmu kedokteran hewannya juga buat ternak. Dan yang paling bikin kaget, sampai ngebahas soal ekonomi. Gimana cara ngemas hasil panen dan nentuin harganya di pasar. Super lengkap. Oke, pertanyaannya sekarang, dari mana semua pengetahuan sehebat ini datang? Nah, kita lanjut buat lihat gimana semua ini dikumpulin. Soalnya, si penulis ini bukan nyiptain semuanya dari nol. Dia itu lebih kayak seorang kurator jenius yang ngerangkum semua kearifan dari banyak sumber. Dan coba lihat deh jejak perjalanannya. Ini bener-bener luar biasa. Abu Zakaria tuh nggak nulis sendirian di kamar. Dia, istilahnya, berdiri di atas pundak para raksasa. Dia ngegabungin ilmu dari zaman kuno, dari peradaban Nabatea, sampai karya-karya cendekiawan Islam di masanya. Jadi ini bukan cuma sekedar buku. Ini tuh kayak puncak dari ribuan tahun observasi dan pengalaman manusia. Jadi ini poin kuncinya ya. Kekuatan Al-Filaha itu bukan dari jeniusnya satu orang, tapi dari kebijaksanaan kolektif. Otoritas buku ini tuh dibangun dari ribuan tahun pengalaman manusia yang dikumpulin dari Yunani kuno sampai Spanyol Islam, terus dipadatkan jadi satu karya yang monumental. Oke, sekarang gimana caranya kita narik semuanya ini ke zaman sekarang? Mari kita coba hubungkan semua kearifan kuno ini dengan dunia modern kita. Dari semua pembahasan tadi, ada satu konsep kunci yang muncul, yang dikutip dari Abu Hurairah, kehormatan sejati.
Ini bukan soal kaya atau punya jabatan ya, tapi ini adalah gabungan yang keren banget antara rasa takwa kepada Tuhan, ingat kan aspek spiritual yang kita bahas di awal, sama kemampuan praktis buat ngelola aset. Ilmu yang kita lihat di bagian kedua. Benar-benar keseimbangan yang sempurna. Dan kutipan dari Ibnu Hazm ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan indah banget. Dibilang kalau kedamaian, kebahagiaan, kesehatan, sampai kehormatan sejati, semua itu ya dimiliki oleh petani. Ini nunjukin manfaatnya tuh holistik ya. Kena ke spiritual, mental, sampai fisik. Semuanya datang dari kehidupan yang nyambung sama tanah. Jadi kalau mau disimpulin, poin utamanya tuh ini. Al-Filaha ngajarin kita kalau pertanian itu bukan cuma soal produksi pangan. Bukan, tapi ini adalah sebuah sistem yang lengkap buat mencapai kehidupan yang baik, sistem yang nyatuin antara spiritualitas, sains, dan rasa tanggung jawab kita sebagai pengelola. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang, di mana sistem pangan kita udah jadi industri raksasa, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari cara pandang kuno ini? Apakah kita masih bisa ngelihat hubungan kita sama tanah sebagai jalan buat nemuin makna? Atau, ya, tanah selamanya cuma bakal jadi alat produksi aja? Coba deh kita pikirin.